Tiada pernah ku ragukan kasih setia setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Dalam hidup tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suara, awan gelap pun lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan walau 1000 rebah
sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan kami goyah, sebab Yesus sertaku. Oh,
sesuai kehendak-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu setiap pagi, kami percaya anugerah-Mu berlimpah selalu baru setiap hari. Kami boleh semakin teguh hati kami
Oh, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami berani melupakan segala hal apapun di belakang kami. Demi kami boleh mendapatkan hal-hal yang baru dari Engkau. Engkau mengajari kami, Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami sesuai dengan cara-Mu. Semakin hari kami semakin jelas melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, ternyata Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Oh, kami sangat tenang, kami sangat berbahagia boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih. Oh, kami berkati persekutuan ini. Oh, terima kasih kami beroleh hidup dari Engkau. Semua teman-teman kami yang di radio, baik yang belum bisa bergabung hari ini, kami berkati semuanya mereka. Turunlah kiranya anugerah Allah bagi setiap mereka. Bagi setiap kami semuanya, damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Kesegaran, kekuatan bagi tubuh kami ini. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Silahkan Tuhan, Kau ajari kami. Kau bimbing kami. Mari kita makan sama-sama lewat kebenaran firman. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, si Tuhan, shalom semua. Shalom. Gimana kabarnya? Baru setiap hari mantap. Boleh menikmati tehnya dulu. Haleluya. Selalu baru setiap hari. Amin. Selalu segar. Rohnya, jiwanya, tubuhnya, pikirannya segar, selalu baru. Perkataan-perkataan kita pun semakin hari semakin berubah ya. Berubah menjadi semakin selaras dengan perkataan-perkataannya. Ya. Saya percaya keadaan ini terus berlanjut, Saudara. Itu hal yang luar biasa. Ya. Kita ini adalah buah ketekunannya Tuhan ya. Ketekunan Tuhan, kesabaran Tuhan menuntun kita. Ya. Kalau kita bisa sampai dengan hari ini memiliki hati yang sedemikian damai, sedemikian tenang, itu adalah pekerjaannya untuk membuat kita menjadi apa ya? Contoh. Bagaimana Allah itu tidak pernah gagal. Jadi di saat si jahat melalui kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada dia, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga manusia lebih memilih pekerjaan si jahat, atau lebih kagum, atau terhanyut ya dalam propaganda yang dia buat selama ribuan tahun sampai dengan hari ini. Bagaimana menurut dia sudah berhasil ya mempropaganda manusia supaya menentang Allah. Dan sepertinya mereka ada di puncaknya. Dulu kita juga ada bersama dengan mereka, tapi oleh karena ketekunan Tuhan, kesabaran Tuhan, kasih-Nya, Dia menaklukkan hati kita, saudara. Sehingga kita boleh semakin hari semakin mengerti kedalaman hatinya Allah.
ya. Dia sangat bersemangat ya. Tuhan sangat bersemangat setiap kali dia mengingat kita. Setiap kali dia menunggu pagi seperti ini, ya, dia sangat bersemangat sekali. Ya, bersemangat karena dia mulai dikenal. Kita mulai merasakan bahwa dia tidak lagi misteri bagi kita. Dia bukan lagi Allah yang tidak bisa kita lihat. Tetapi hati kita, iman kita mulai bertumbuh gitu ya. Jadi bukan lagi sekedar kalau kemarin mungkin kita ditolong dengan imannya. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam kita. Ya. Kita merasakan bagaimana Tuhan hidup di dalam kita. Ya. Kita mulai mengakui dengan mulut kita bahwa kita satu dengan Dia. Kita satu dengan Tuhan, kita satu dengan Allah. Dan ketika semakin hari itu bekerja di dalam kita, kita pun akan mengakui juga bahwa hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Jadi iman kita juga bertumbuh. Ya, iman kita juga bertumbuh. Kalau yang tadinya dia bekerja dalam kita, dia hidup dalam kita, lama-lama kita ini menjadi sadar. Ya, menjadi sadar oleh karena pekerjaan dia. Lalu kita menjadi dengan rela hati ya. Pengenalan kita bertumbuh gitu ya. Sehingga pikiran dan perasaan kita pun menjadi selaras. Ya. Jadi Allah juga boleh, Tuhan itu melihat pertumbuhan ini gitu. Dan dia sangat senang sekali karena selama ini dia memang tersembunyi dan dia tahu juga bahwa tidak mudah meyakinkan ciptaannya yang sudah rusak itu. Apalagi rasa minder yang sangat tinggi ya dalam diri manusia. Siapakah aku ini? Mungkinkah Allah yang sedemikian besar itu atau sedemikian agung itu atau sedemikian maha kuasa itu, masa sih dia mau menerima aku, menganggap saya setara dengan dia gitu ya. Itu sulit bagi manusia karena sudah ribuan tahun ya dikotori, dicuci otaknya sedemikian rupa sehingga sampai lupa akan gambar Allah di dalam dia. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Kita ini jadi image-nya Tuhan. Sehingga banyak orang di awal-awalnya itu sangat bergairah ingin melihat wajah Tuhan, melihat kemuliaannya seperti Musa. Sehingga lupa bahwa dirinya adalah rupanya Allah, gambarnya Allah. Jadi saudara, statement-statement manusia atau doa-doa manusia malah yang lahir dari ketidakmengenalannya, ketidaktahuannya tentang Tuhan yang sebenarnya, membuat
terjadi seperti yang dia katakan gitu. Sehingga ketika Allah mau menjelaskan sebagaimana adanya kita, sebagaimana adanya dia, itu menjadi agak sulit gitu, menjadi lebih sulit lagi. Nah, itulah sebabnya saudara, ribuan tahun ya, dia penuhi kita, dia terus bekerja di antara manusia, lalu kadang dia balik ke rumahnya, ke tempatnya, untuk dia melihat hasilnya. Sudah bagaimana mereka? Apakah terjadi perubahan? Ya, dia melakukan berkali-kali. Nah, sehingga sampai kepada fase berikutnya, yaitu dia datang kedua kali. Jadi kedatangan yang kedua kali ini benar-benar tidak diduga oleh semua orang. Karena kedatangan yang kedua kali ini bukan lagi hanya untuk orang-orang tertentu, bukan lagi hanya untuk orang Kristen, tetapi kedatangannya ini untuk semua aliran, semua agama. Kalau Tuhan Yesus dulu mengutus murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Mereka sudah melakukannya, dan mereka disuruh beristirahat. Kita dibawa beristirahat di dalam Dia. Makanya dikatakan dirampas. Kita dirampas. Dan kita tinggal bersama dengan Allah. Duduk di samping kanan Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan roh yang ada di dalam kita. Kita dibawa. Roh kita ada di sana. Ya. Jadi kalau kita berani mempercayai perkataan Allah, maka iman kita makin hari makin bertumbuh. Ya, jadi kalau berulang-ulang kita mempercayai sesuatu yang dikatakan Allah tentang kita, maka kesadaran kita pun akan dia makin lama makin meningkat. Sehingga bahasa kita menjadi semakin sama dengan bahasanya Allah. Ya. Jadi dengan kita mengatakan bahwa kita sudah terangkat, roh kita sudah terangkat, sudah ada di sana. Maka lama-kelamaan ikatan-ikatan dunia ini, daya tarik dunia ini makin lama makin berkurang. Maka cara pandang kita terhadap dunia, terhadap goncangan yang sedang terjadi, makin lama makin berubah sesuai dengan cara pandang Allah terhadap setiap goncangan itu. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tergoncangkan. Makin lama hati kita makin teguh. Entah apa saja yang terjadi. Karena apa? Karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perasaan kita menjadi sama dengan perasaan Allah. Kita menjadi sadar bahwa tujuan daripada goncangan itu adalah untuk membawa semua orang kembali kepada Dia. Jadi kita justru melihat ketulusan Allah di dalam setiap hal yang sedang terjadi itu. Sehingga kalau tadinya kita itu mengapa Tuhan, atau kita menangis, atau kita meratap gitu ya. Tetapi seiring dengan semakin seringnya kita bersama-sama dengan Dia, semakin seringnya kita memandang wajahnya, kita melihat pekerjaannya, menyadari pekerjaannya. Seiring waktu ini, saudara, kita mulai mengambil sikap kita dengan sendirinya, ya. Tercipta satu sikap yang berbeda. Kita tidak lagi mengatakan mengapa, tidak lagi mengatakan sesuatu yang
seperti menghentikan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita mulai berkata, silahkan Tuhan. Kami percaya Engkau begitu ajaib. Engkau begitu luar biasa. Pekerjaanmu dahsyat. Pekerjaanmu luar biasa. Lakukanlah ya Tuhan. Supaya semua ciptaanmu mengenal perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Keluarlah dari mulut kita nyanyian-nyanyian yang baru. Perkataan-perkataan yang baru. Kita tidak lagi suka memegang hal-hal yang lama. Kita tidak bergairah lagi memandang tawaran-tawaran dunia. Kita menjadi semakin terpikat dengan Tuhan. Itu akan terus, saudara. Akan terus meningkat. Ya, itu berbanding lurus dengan keberanian percaya kita. Ya, jadi lihat pertumbuhannya itu ya di dalam kita. Jadi kita secara manusia itu oleh karena pekerjaannya. Jadi ketika dia mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu ya. Jadi pertama ketika kita mendapatkan firman itu, ketika kita ada di dalam masa Taurat, kita akan berusaha menjadi kudus. Ternyata kita gagal ya. Kita gagal. Kita coba. Itu firman. Jadi itu ada fasenya. Setiap pandanglah perkataan Tuhan atau firman Tuhan seperti itu. Jadi ketika dia datang, kalau di fase Taurat, kita akan berusaha. Oke? Lalu kita sadar. Paulus sadar, ternyata nggak bisa. Oke? Lalu beranjak ke masa kasih karunia. Ternyata, siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Yesus Kristus katanya yang sudah menyelamatkan aku katanya ya. Tuh, jadi di situ kita mencapai tahap pekerjaan Tuhan di dalam kita. Oke, pekerjaan Tuhan di dalam kita. Nah, lalu ketika mulai kita dalam pekerjaan tahap kedua ini, kita mulai merasakan, kita mulai, sudahlah memang Tuhan. Kita mulai dia mulai datang kembali untuk menghakimi kita. Tujuan penghakiman ini adalah untuk menyingkapkan betapa ternyata pekerjaan si jahat sudah terlalu sangat dalam di dalam kita. Jadi ketika anugerah itu datang kepada kita, dia hidup dalam kita. Jadi masih ada satu hal lagi, ternyata ini juga anugerah ini tetap juga membuat si manusia kita ini menjadi tetap si jahat masih bisa bekerja di dalam kita. Ya, tetap dia menjadi, jadi firman-Nya yang bilang begini, ketika rumah seseorang dibersihkan gitu kan, lalu si jahat itu kan keluar katanya dari rumah itu kan, lalu dia mencari tempat untuk dia mengembara gitu katanya. Tetapi dia tidak menemukan tempat. Lalu dia balik lagi ke rumah itu. Melihat rumah itu bersih sekali. Lalu terjadilah yang lebih parah. Itulah pekerjaan si jahat yang selalu ingin mencari kesempatan. Dengan seiring bertambahnya pasukannya dia, ya. Nah, karena memang di dalam kita sempat pekerjaannya itu ada. Ya. Nah, jadi ketika dia balik, jadi ketika terjadi yang semakin parah gitu, betulnya. Jadi si orang ini yang mendapatkan anugerah itu ternyata kedatangan yang kedua ini menyingkapkan keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi itu tahapannya. Jadi walaupun
Paulus itu mengatakan, aku manusia celaka. Sehingga dia punya keinginan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, jadi walaupun dia menaikkan doa yang suci itu ya, doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu, tetapi tetap masih ditemukan unsur dirinya di sana. Ya masih menonjol gitu. Ya masih menonjol sehingga itu pun harus diproses oleh Tuhan. Dan itu adalah tahapan pekerjaan yang cukup lama. Ya, cukup lama. Bahkan kalau kita melihat itu hampir-hampir sebetulnya ya belum menemukan hasilnya selama dia hidup. Jadi nanti sesudah dia ada di alam roh atau hidup bersama dengan Tuhan, disitulah baru tahapan pekerjaan itu dilanjutkan kembali. Ya, jadi pasti juga dia akan mengalami juga, gitu ya. Kenapa ya dulu ya? Kenapa ya sulit sekali meruntuhkan diriku ini? Walaupun dia sudah mendapatkan pewahyuan tentang dirinya atau tentang diri manusia, namun pada kenyataannya ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Jadi menerima pewahyuan dengan mengalami pewahyuan itu satu hal yang berbeda. Menerima pewahyuan adalah waktu yang singkat, tetapi mengalami pewahyuan itu, mengalami firman itu. Kenapa disebut pewahyuan? Karena tidak sama, tidak terpikirkan oleh manusia. Itu namanya pewahyuan. Ya, sehingga dia berdoa supaya orang-orang yang dia gembalakan itu memperoleh hikmat, pewahyuan gitu. Ya. Nah, jadi untuk mengalami pewahyuan itu, firman-Nya Tuhan sebetulnya aslinya ya. Jadi bahasa pewahyuan dengan sekarang firman Tuhan. Jadi pewahyuan itu adalah hal supranatural. Ya. Jadi kenapa disebut wahyu, pewahyuan? Karena memang tak sanggup kita memikirkannya. Jadi itu di luar diri kita. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pewahyuan. Tiba-tiba dia dapat. Ya. Itu adalah hal supranatural. Nah, hal supranatural itu masih bisa membangkitkan ego manusia. Ya. Sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Itu masih bisa membangkitkan kesombongan. Wow, siapa yang seperti saya? Nah, gitu. Itu masih memunculkan. Makanya tahapan berikutnya daripada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu adalah yaitu penghakiman. Nah, penghakiman itu adalah menyingkapkan siapa diri kita sesungguhnya. Menyingkapkan kedalaman daripada pekerjaan si jahat dalam hidup kita. Nah, itulah tujuan daripada penghakiman sebetulnya. Nah, ketika juga dia menghakimi dunia ini, lihat nih sebentar lagi ya. Jadi dari fase ini begitu dia selesai dengan kita. Jadi saudara, semua orang yang meninggikan diri kan diberikan kesempatan nih.
semua orang, semua kelompok, negara. Jadi gunung-gunung yang menjulang tinggi ini akan diruntuhkan, akan dihancurkan. Jadi mereka yang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, ya, bisa menipu. Jadi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, sejak dari dulu itu saling ingin menguasai. Kalau dia kalah berperang terhadap bangsa yang lain, kalau dia kalah berperang dengan bangsa yang lain, maka dia akan mencari bantuan dari negara lain. Selalu begitu. Ya. Jadi begitu melihat bangsa itu semakin besar, maka negara-negara kecil yang selama ini tertindas, mereka itu akan bersatu untuk melawan negara yang lebih besar. Jadi sebetulnya antikris itu muncul justru malah bukan dari negara superpower atau negara adidaya, tetapi justru muncul dari negara-negara yang tertindas karena mereka sangat tertindas sekali karena akibat keterbelakangan bangsa-bangsa ini selama ini membuat mereka ini karena telah diinjak-injak terus gitu ya. Tetapi mereka sadar tidak bisa melakukan sesuatu, selalu kalah terus. Nah, bergabunglah mereka. Nah, disinilah muncul tampil dia. Disitulah si antikrisnya itu memunculkan dirinya. Memunculkan dirinya dalam arti begini, pasti melalui manusia-manusia itu juga. Nah, itulah dibalik semua kejadian yang sedang terjadi. Ya, jadi ketika saling menguasai, saling berperang ini. Jadi perangnya itu dari dulu itu berubah-ubah gitu. Ya, berbeda-beda gitu. Dan mereka juga tidak menyadari ada tangan di balik itu. Ya. Jadi itu akan dihakimi oleh Tuhan, diruntuhkan. Nah, sehingga semuanya itu jadi mulai mencari-cari. Kalau tadinya saudara mereka selalu dengan teknologi ya, dengan segala materialisme gitu ya, atau uang gitu, atau kekayaan. Jadi mereka dialihkan. Jadi mereka melihat sumber daya yang dia punya. Jadi mereka coba menggali, namun ternyata semuanya sia-sia. Saudara, hari-hari ini orang yang selama ini mengarahkan hatinya kepada apa yang dia punya. Jadi dia terus ya dibanjiri oleh keinginan untuk semakin banyak ngambil dari dunia ini dengan dia habiskan waktunya gitu ya untuk itu semua. Dia habiskan energinya, dia sekolah, dia bisnis ini, bisnis itu ya. Sampai pada akhirnya ketika terjadi bencana ini, mulai menyadari bahwa ternyata semua usahaku untuk mencapai kebahagiaan ternyata sia-sia. Gitu ya.
Sehingga yang tadinya sudah melupakan tentang Tuhan penciptanya mulai disadarkan kembali. Ya, itulah yang sedang terjadi. Nah, jadi orang-orang yang disadarkan inilah ketika dia mulai disadarkan, dia mulai mencari Tuhan. Jadi ternyata saudara, dia tidak pernah meninggalkan atau agama tidak menghalangi Tuhan untuk boleh menyatakan dirinya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua dikatakan semua orang akan melihat dia. Jadi kalau dikatakan semua orang akan melihat dia, jadi kedatangan Tuhan yang di awan-awan permai itu, gitu, sebetulnya lebih tepatnya itu semua orang akan menyadari atau melihat Tuhan sejelas kita melihat Tuhan hari ini. Jadi ternyata kalau saudara ini ya coba masuk atau mulai coba agak perhatikan pekerjaan Tuhan di agama-agama tertentu. Coba agak ini sedikit ya supaya saudara bisa keluar melihat kedaulatan Tuhan. Selama ini kan kita terlalu sempit ya berpikir ya. Dan ternyata itu ada dalam setiap agama, saudara. Selalu melihat bahwa jalannya itu lebih benar daripada jalan yang lain. Apalagi ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah membuat kita ini orang yang punya perkataan itu. Merasa diri kita lebih daripada yang lain. Inilah kesombongan yang sulit dideteksi oleh setiap agama. Jadi ternyata di setiap agama ada hal yang seperti itu. Nah, kita juga demikian. Ketika ada pekerjaan Allah di dalam kita melihat dengan jelas, dengan detail gitu. Memang masih tersembunyi. Wow. Betapa luar biasanya ketika kita melihat hanya kepada kita sendiri sama seperti Elia. Maka kita akan merasa sendirian bersama dengan Allah. Sendirian. Sementara Tuhan itu bekerja di antara agama-agama lain. Itulah hebatnya dia. Ya, hebatnya dia. Nah, kalau saudara lihat misalnya di Kejawen, di kepercayaan nenek moyang, di agama Muslim, itu ternyata mereka itu ketika mereka tarakat atau apa lagi, ketika mereka melakukan semedi gitu ya, ketika mereka benar-benar dengan tulus mencari pencipta, mereka ketemu. Dan mereka mendapatkan arahan-arahan. Ya, karena mulai dengan terbukanya informasi ketika kita masuk di YouTube atau Google gitu ya. Kita boleh melihat. Kita boleh melihat dan mulai mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka. Dengan ketulusan hati mereka. Tentu kan kita tahu ya, orang-orang yang tulus. Jadi ternyata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Masih ingat itu saudara? Karena mereka akan melihat Allah. Itu kan belum terbentuk Kristen, saudara. Ya kan? Ketika Tuhan bicarakan itu. Belum terbentuk kekristenan. Itu adalah khotbah awal Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya.
Jadi itu bukan khotbah untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Jadi kalau ada di agama tertentu yang tulus hatinya mencari Tuhan penciptanya, mereka akan ketemu. Nah, disinilah saudara firman Tuhan digenapi bahwa mereka atau dia akan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari dia, katanya kan. Digenapi. Karena begini, karena orang Israel itu telah menjadi sangat sombong sekali. Itu juga yang terjadi dengan orang Kristen. Jadi kejadian yang terjadi kepada bangsa Israel terjadi lagi kepada orang Kristen. Orang Kristen itu menjadi sangat dengan pengertiannya dia menjadi tidak tahu lagi merendahkan diri, tidak tahu lagi bertobat. Jadi akibat pengenalannya akan Tuhan yang boleh dikatakan itu menjadi menjadi lupa diri gitu loh. Itu bahaya ya. Saking merasa yakinnya Allah mengasihi dia sehingga menjadi lupa diri. Sehingga merasa dia yang punya surga. Sehingga merasa pokoknya Tuhan pasti mengampuni saya terus. Karena melihat anugerah itu. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Yesus pembela kita. Siapakah yang akan mendakwa kita? Allah, mana mungkin. Dia justru menjadi pembela kita. Jadi, kebanyakan orang yang tahu tentang firman Tuhan, jadi memanfaatkan firman Tuhan itu. Sehingga pekerjaan Tuhan terhambat di dalam dia. Karena kan pekerjaan Tuhan itu bisa bekerja dalam kita. Justru ketika kita pikul salib kita kan. Ketika kita rela kehilangan nyawa kan. Baru dia bisa bekerja. Kalau kita nggak rela kehilangan nyawa, maka kita nggak akan mendapatkan nyawa kita berikutnya. Nah, disinilah sebetulnya lewat penghakimannya itu semua watak kita yang sudah jahat itu, yang sudah rusak itu, disingkapkan ke permukaan. Sehingga membuat kita benar-benar menjadi sadar. Membuat kita semakin hari semakin tergantung kepada Dia. Jadi, kita yang sudah merasa mengenal Allah setiap hari, ketika kita memulai satu hari yang baru, kita rela menanggalkan pengenalan itu. Demi apa? Kita mendapatkan pengenalan yang fresh. Jadi Tuhan itu menjadi bebas ngajarin kita. Kan Dia yang tahu di mana kekurangan kita. Lewat ujian setiap hari yang kita lewati. Dia kan yang menilai. Kalau kemarin kita belajar bagaimana kita dikasih ujian, lalu kita disuruh nilai sendiri. Ya, kita dikasih ujian, silakan nilai sendiri. Nilai berapa yang kamu mau kasih ke situ? Itulah iman kita. Karena kita mengenal Allah, karena kita tahu guru kita guru yang baik, kita mengharapkan nilai yang terbaik. Itulah ekspektasi kita. Dan memang benar.
akibat pengenalan kita akan Allah menjadi apa yang kita inginkan itu tercapai. Ya. Nah, lalu tahapan berikutnya ketika kita sudah puas dengan pengenalan akan Allah, kita mulai diajak naik lagi. Disingkapkanlah kita. Ya. Jadi di tahap pekerjaan Allah yang berikutnya ini karena Dia yang bekerja di dalam kita, Dia yang hidup di dalam kita. Nah, dibuat lagi penilaian, tapi kali ini benar-benar Dia yang menilai. Ya, karena kita pun sudah sadar. Jadi di dalam diri kita ini tercipta. Kalau tadinya kita senang ya dengan penilaian kita kan. Tapi tentu dong kita mau dari hati kita yang paling dalam. Ya kan? Silahkan Tuhan berterus terang. Jangan nanti dia berterus terang. Kita menginginkan penilaian yang murni. Ya kan? Seiring dengan bertumbuhnya kita. Ya kan? Kalau di TK kan, itu kan nggak pakai nilai 100 berapa gitu kan. Walaupun nampaknya mungkin tulisannya jelek sekali gitu kan. Penilaiannya, anaknya sudah mulai, sudah ini. Selalu menghindari penilaian yang melemahkan kepercayaan diri daripada seorang anak. Justru mengangkat terus. Wah, keren sekali ya. Nah, gitu ya. Itu kan kalau TK. Tetapi begitu dia mulai beranjak gitu ya, kepada tingkat yang lebih, apalagi kalau sudah sampai ini ya, tingkat yang lebih tinggi lagi, itu diuji kan. Kalau yang benar-benar awalnya pengujinya kan nggak bisa dibayar. Kalau belakangan sih sudah mulai bisa dibayar gitu. Bahkan skripsi bisa dikerjakan oleh orang lain gitu kan. Itu lucu ya. Yang ngerjakan skripsinya orang lain, yang terima gelarnya dia gitu. Wah, itu mungkin menurut dia bisa bilang, oh saya sudah punya gelar ini, S2 gitu kan. Tapi yang ngerjakan bukan dia. Wah, apalah nilainya. Atau kalau di kedokteran gitu ya, kadang hanya hasil-hasil data-data saja, angka-angka saja. Sementara hasilnya belum diuji dan dia nggak peduli dengan pengujian itu karena dia bukan ingin mendapatkan siapa dirinya, tetapi hanya ingin mendapatkan gelar. Nah, inilah dia yang sedang bawa kita, ya, sehingga dia yang menilai. Lalu dia kan akan tahu karena dia pelatih kita kan. Dia kan tahu di mana sisi lemahnya kita. Nah, disinilah karena kita sudah melupakan pelajaran yang kemarin, gitu ya, melupakan, sehingga ketika kita diulangi pelajaran itu, karena kita memang sudah melupakannya, karena kita ingin pekerjaan yang baru di dalam kita, firman yang selalu baru. Jadi, walaupun kita mendengarkan perkataan yang sama, tapi kita bersemangat. Bersemangat. Karena apa? Karena kita sudah melupakan yang kemarin. Sama ya kalau kita makan. Kalau kita makan itu berulang-ulang kan bosan ya. Tapi kalau ada misalnya hari ini sebelumnya masakannya sama, tapi masakan yang lain ganti. Kalaupun kembali ke masakan yang awal ini, kita akan merasakan wow. Padahal kita sudah pernah makan makanan yang sama. Atau kadang makanan yang sudah lama sekali ya. Dulu ketika kita di kampung gitu ya. Ada kan makanan yang kalau ada film-film itu ya. Makanan ibunya gitu kan. Kan begitu dia merantau kan. Dia itu
Sudah lupa mungkin. Ya, sekian lama nggak pernah makan makanan itu. Jadi begitu suatu saat dia balik lagi ke kampungnya, lalu ibunya masak lagi. Jadi begitu dia masak persis seperti yang dulu. Kalau orang tua kan bukan seperti sekarang ya, inovasi terus ya. Mungkin dia hanya masak masakan yang dulu. Karena dia hanya tahu 3 bumbu mungkin kan. Jadi ketika kita makan lagi, kita langsung ingat gitu. Masa-masa kecil dulu gitu, gimana. Itu bisa. Nah, saudara, demikian juga dengan perkataan-perkataan Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi walaupun nampaknya sepertinya dia yang kemarin, tapi karena dia yang tahu. Dia, karena ini kan berbicara, kita sudah mulai, kita menyerah ya. Karena kita saking kita tidak tahu lagi diri kita gitu ya. Saking dirusaknya. Jadi dia yang tahu. Kita kan sudah menyerah nih lewat penghakimannya dia. Sampai mungkin kita itu sampai merebahkan diri. Aduh, capeknya. Kita nggak tahu. Nah, disitulah dia mengangkat kita. Ayo. Dia angkat kita. Lalu dia yang tahu makanan yang pas untuk kita. Dia yang tahu gizi apa yang kurang di dalam kita, vitamin apa. Dia yang tahu. Sehingga saudara, ketika dia mengerjakan ini di dalam kita. Jadi kita ini menjadi apa ya? Menjadi objek daripada pekerjaannya yang makin hari makin memuaskan dia. Jadi dia sangat puas dengan pekerjaannya di dalam kita. Ya, dengan sentuhan-sentuhan kecilnya gitu ya. Peringatan-peringatannya, perkataan-perkataannya. Sama seperti ketika penciptaan dulu. Jadilah terang. Maka jadilah terang. Dia lihat baik katanya kan. Dia nikmati. Kira-kira seperti itulah pekerjaannya di dalam kita setiap hari. Dia mengucapkan kata-kata. Dia melihat. Ya, jadi ketika dia lihat kotor atau kekotoran itu begitu sulit sekali, dia pakai kata-kata yang keras supaya kerak-keraknya itu kelihatan. Ya, jadi ingat tujuan dari semua pekerjaan Allah adalah supaya kita ini memuaskan Dia. Ya, memuaskan Dia. Nah, jadi benar-benar saudara, begitu dia temukan beberapa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dia sangat bersemangat sekali. Bukan seperti manusia. Kalau pekerjaan manusia kan ingin semua dibawa dia. Semua ingin dijaringnya gitu. Dikumpulin semua. Nggak peduli yang bagaimana. Dimasukin satu tempat yang besar gitu. Lalu dia mau laporan sama Tuhan. Ini loh pekerjaanku Tuhan. Hebat kan? Keren kan? Sehingga tanpa sadar, karena orang-orangnya itu karena dibawa langsung begitu. Wah, ternyata kekotorannya lebih sulit.
untuk dibersihkan, bahkan menjadi bumerang bagi si hamba Tuhan itu. Sehingga dia makin sulit. Sehingga ketika Tuhan bilang, juallah segala milikmu. Nggak bisa. Ketika diambil dari dia, udah lepaskan saja. Ketika diizinkan orang-orang yang digembalakan oleh Paulus mulai mencintai dunia, dia nggak rela. Dia masih pegang. Dia masih genggam gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi tepat setelah berkali-kali saya bicara saya ngomong sama Tuhan, aduh udahlah Tuhan, nggak ada hasilnya, udahlah pengen melarikan diri. Setelah mengucapkan berkali-kali, itu ketika saya bicara itu dengan tulus. Setelah dia mulai melihat itu, disitulah dia bekerja. Itulah yang saya rasakan selama ini. Ketika saudara mulai dengan justru ketika di saat saya itu mulai pengen melarikan diri itu, ya justru tepat disitulah Tuhan menunjukkan pekerjaannya. Inilah yang sedang terjadi saudara di antara kita. Ketika ada orang yang rela kehilangan nyawa, saudara, justru disitulah kita mendapatkan nyawa. Dia mulai mendapatkan kita satu demi satu, saudara. Dan orang yang rela kehilangan nyawa itu mulai bisa menceritakan bagaimana pekerjaan Allah di dalam diri kita sendiri. Sehingga ini lebih lebih cepat hasilnya jadinya. Karena orang yang bicara itu punya pengalaman hidup itu. Punya hidup itu sendiri. Jadi hidup yang sesungguhnya tidak didapatkan dari pewahyuan. Bukan. Pewahyuan itu hanya menstimulasi kita. Jadi bukan itu kehidupan yang real. Nah, kan disinilah letak permasalahan daripada para hamba Tuhan yang ingin mengejar Tuhan yang supranatural. Mereka berpikir kalau mereka sudah ke sorga, maka mereka akan meninggalkan dunia ini. Ketika mereka sudah melihat wajah Bapa misalnya, dia Tuhan menampakkan diri. Itu bukan itu yang realnya. Atau kita merasakan hadirat Tuhan, kita boleh berkhotbah, kita boleh membuat mujizat, membagikan orang mati mungkin. Bukan. Itu bukan realnya. Makanya Tuhan katakan, tetap janganlah kamu bangga akan itu. Tetapi mengucap syukurlah, banggalah kamu karena namamu sudah terdaftar, tercatat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu maksudnya adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk beroleh hidup selanjutnya. Itulah sebetulnya buku kehidupan. Ya, buku kehidupan itu bukan maksudnya masuk surga, itu bukan. Berhak untuk terus melanjutkan hidupnya bersama dengan Allah. Tidak stop, tidak stagnan. Itulah artinya kitab kehidupan. Ya. Jadi saudara, pekerjaan Allah ini saudara, semakin hari semakin jelas, semakin nyata. Itulah yang membuat firman yang bilang hidup selamanya itu menjadi semakin terbuka bagi kita.
Jadi dari proses pengalaman ini, saudara, ini terciptalah di dalam kita semangat untuk hidup. Jadi perkataan yang mengatakan hai maut di manakah sengatmu, itu mulai digenapi. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ini, saudara, itu memang sudah malah lebih memilih kematian. Karena apalagi kalau misalnya baca-baca berita gitu ya, tentang apa yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, ketika terjadi ini nanti terjadi itu. Sehingga ketika membaca kitab Wahyu, bukan kehidupan yang dia dapat, tapi kematian. Disitulah mereka mengatakan, hai gunung timpalah kami, gitu. Runtuhlah dan timpalah kami, masuk ke gua-gua. Itulah orang yang melarikan diri. Karena dia ingin menyelamatkan nyawanya. Justru dia akan kehilangan nyawanya. Jadi perhatikan di situ ya. Jadi saudara mesti melihat itu, saudara. Saudara mesti benar-benar sadar akan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Sadari itu. Cari kerajaannya. Cari kebenarannya. Setiap hari. Perhatikan hidup saudara. Bagaimana gairah saudara kepada Tuhan. Bagaimana semangat saudara. Ketika datang masalah, bagaimana saudara menyikapinya. Jika saudara mendengarkan perkataan, coba cek. Dia senantiasa. Ya, saudara, dalam setiap keadaan sekarang saya belajar. Jadi makanya saya berani mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi sangat nyata sekali. Karena sekarang ada satu kebiasaan di dalam diri saya. Kebiasaannya itu dalam segala hal yang saya lakukan, mau lihat di YouTube kah, mau lihat berita ini kah, mau lihat ini kah, mau dengar berita ini kah, gitu. Selalu saya coba perhatikan gitu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi dalam diri saya maksudnya? Ketika mendengarkan kabar itu. Ketika dengar berita yang seperti ini. Apa yang terjadi? Sekarang menjadi satu terbiasa gitu. Karena kan dia yang bekerja dalam kita. Dia yang bekerja, dia yang kasih semua. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam kita. Terjadi begitu saja. Tak ada. Selalu ada tujuan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya sikap hati kita melihat. Disitulah kita semakin nyata melihat Tuhan itu. Yang tadinya, jadi mengenali yang seperti ini, mengenali firman Tuhan yang sesungguhnya itu, awal-awalnya di sini ada perbedaan. Tek gitu, ada seperti duk 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 gitu ya. Tahu itu Tuhan. Peristiwa berikutnya lagi terjadi, itu Tuhan. Ini Tuhan. Tapi selanjutnya tidak akan seperti itu. Kita akan secara alami, natural mengalami Tuhan. Jadi dari supranatural, ya, dia mau kita benar-benar alami sekali. Itulah namanya dia berinkarnasi dalam kita. Firman-Nya itu menjadi daging di dalam kita. Menjadi benar-benar sangat nyata sekali. Dan itu akan bertumbuh terus. Sampai nanti kehidupan seperti awal
Ketika Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, kita berkuasa katanya. Berkuasa atas segala ciptaan. Bahkan kita ini nanti akan mencipta. Tapi ciptaan kita itu benar-benar memuaskan hati Allah, bukan memuaskan kita. Saudara, sekarang punya gambaran nanti. Bukan ingin bersaing dengan orang lain, bukan. Kalau sekarang kan para penemu-penemu seringnya itu tujuannya ingin apa? Awalnya benar gitu ya, ingin menolong gitu. Tetapi ada satu kebanggaan di dalamnya. Wah, ingin bersaing dengan yang lain. Perlombaan-perlombaan selalu demikian. Kalau ada orang yang memenangkan satu pertandingan, maka kalau si lawannya itu kalah terus, tapi lama-lama si lawan yang dikalahkan ini akan belajar tentang kelemahan yang mengalahkan dia. Sampai dia bisa mengalahkan orang itu. Itu ada di dunia. Di dunia yang lama ini. Jadi kita nanti memasuki dunia yang baru. Mulai gini. Apa yang aku ciptakan adalah untuk memuliakan dia, memuaskan hatinya dia. Karena apa? Karena dia itu sudah hidup di dalam kita. Dia sudah menjelma di dalam kita. Jadi ada nanti juga fase berikutnya begini ya. Jadi ketika dia menjelma di dalam kita ya, oke, menjelma ya, lewat kesadaran kita akan dia. Kita akan melihat dia. Nah, nanti dia itu akan seperti keluar lagi dari kita, balik lagi ke tempatnya. Akan ada fase begitu. Ya, fase begitu. Jadi kita merasakan kuat kehadirannya. Nah, ketika dia kembali, sama seperti kalau saudara ingat awal-awal, kita kan gini, seperti Adam itu kan, jadi pagi-pagi kan Tuhan datang ya, lalu dikasih kesempatan mengelola bumi. Sampai nanti sore kan, nanti sore datang lagi. Baru tidur lagi kan, besok datang lagi. Seperti itu kan polanya kan. Nah, jadi sampai benar-benar kita ini, yang tadi sudah ini ya, kita seperti hidup mandiri. Sambil nanti diperhatikan. Sampai kita juga sadar. Itulah proses yang panjang. Sampai 1000 tahun. Jadi kalau Petrus kan sudah mengalami berapa tahun tuh dalam hidupnya? Sudah 2000 tahun kan? Paulus juga sudah 2000 tahun kan? Berarti harusnya sudah lewat lah. Ya, kalau waktu kita waktu bumi. Nah, kita yang hidup ini, hidup selama-lamanya itu, melewati fase itu. Makanya nanti kan dilepaskan di ujungnya katanya kan. Itu yang terakhir kali. Ternyata masih ada orang-orang yang berontak. Itu malah peperangan Harmagedon itu kan, itu masih lebih besar lagi kan. Ingat itu? Nah, jadi saudara, inilah yang penting sekali. Jadi nanti kan kalau kita lihat, kalau kita lihat di bagaimana orang-orang fasik akan ditugaskan untuk mengumpulkan yang akan diberikan kepada orang-orang benar. Kan ada ayatnya ya. Nah, jadi kan di kerajaan 1000 tahun kan
Kita kan akan mendapatkan itu. Tapi bagaimana caranya kita memerintah di kerajaan 1000 tahun itu? Ya, nah ini juga ketika kita bicarakan kerajaan 1000 tahun ini, nggak semua kita disingkapkan tentang ini ya. Jadi bisa saja nanti dalam pengalaman berikutnya ada penyingkapan tentang kerajaan 1000 tahun. Apa sih sebetulnya maksudnya? Bisa lebih ini lagi ya. Karena ini dia yang tahu waktu-waktunya dia. Ya, dia kan tahu, dia kan yang akan melihat gitu, semuanya gitu. Ya, jadi makanya saya katakan apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita itu eh, benar untuk hari ini. Gitu. Benar. Nah, seperti itulah pola kerjanya Allah dalam kita. Makanya dia mengatakan kepada kita belajar melupakan. Jadi di sini bukan lagi masalah salah dan benar, baik atau jahat. Bukan lagi, tetapi berbicara mengenai kehidupan. Makanya kan ketika kita TK, yang salah, nggak salah. Ya kan? Tetapi ketika kita mulai SD, apa yang kita anggap benar ketika kita TK, itu salah kan? Benar nggak? Kan begitu terus kan, berlanjut kan? Diajarkan yang benar, yang sesungguhnya. Ya, nah itulah yang terjadi ketika kita mengenal Allah ini terus. Ya, makanya dikatakan, udah nggak usah hakimi. Apa yang menurut kita benar hari ini, bagi orang lain belum tentu benar. Ya, apa yang kita kekeh itu karena pengenalan kita akan Tuhan. Bagi orang lain belum tentu. Tuhan yang tahu semua. Dan itu semua sangat berguna. Ingat kembali pelajarannya, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun kan? Amin. Bahkan dengan semua tontonan kebaikan Tuhan atas kita ini. Justru dia ingin menaklukkan si jahat. Menaklukkan iblis gitu loh. Jadi dia menaklukkan iblis itu bukan dengan apa ya? Bukan dengan kuasa, tapi dengan kasih. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu lebih apa ya? Lebih elegan gitu. Tapi bagi orang yang tidak mau dikalahkan itu lebih menyakitkan. Makanya ada yang sampai kalau saudara nonton film-film yang itu ya, sampai bilang dikasih pedangnya karena dia sudah nggak berdaya lagi. Dikasih pedangnya ke lawannya itu, bunuh saya. Karena malu sekali. Jadi dia justru ingin di endingnya dia ingin benar-benar mati terhormat. Bukan karena dibelas kasihani. Kira-kira, tapi dari pihak Tuhan, tulus saudara. Itulah kasih yang sempurna. Tapi di pihak yang tidak mau lagi bertobat, itu menjadi seperti sesuatu yang sangat menyakitkan. Itulah yang terjadi sebetulnya. Nah, jadi saudara, kita mesti berani ya mengenal perjalanannya Allah dalam hidup kita. Perjalanan pekerjaannya dalam hidup kita. Ya. Jadi belajarlah
mengenali pekerjaan-pekerjaan ini di dalam hidup kita. Dan mengalaminya terus. Belajarlah melupakan. Supaya penantian kita ini atau kita tinggal di dalam Dia ini menjadi satu gaya hidup. Jadi makin lama kita ini makin mengalami banyak sekali. Dan tanpa sadar juga, orang mulai melihat Tuhan yang sangat nyata itu di dalam kita. Jadi orang akan mengakui bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kan itu kan perkataan Tuhan kan? Supaya mereka menjadi satu. Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Itu terjadi. Orang akan mengakui. Jadi bukan lagi kagum. Kalau selama ini kan tokoh-tokoh rohani itu kan menjadi mengagumkan. Kagum gitu. Tetapi nantinya semua orang akan mengagumi Tuhan benar-benar. Lewat kehidupan kita. Mengagumi Tuhan. Jadi sampai orang bisa benar-benar melihat Tuhan loh. Nggak kecampur dengan kita. Sama seperti kita bisa melihat Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kita. Itulah melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Saya harap saudara, pengertian saudara akan hal ini makin bertumbuh ya. Mungkin ketika saya jelaskan pun demikian, kalau belum dengan pengalaman bagi saudara, masih sama-sama. Itulah namanya menyembah Allah sama-sama. Tapi kalau semakin hari, saudara semakin tulus gitu ya, semakin suci hatinya, saudara akan melihat Allah dengan jelas. Jadi walaupun perjalanan kita masih panjang, gitu ya, nampaknya berapa lama lagi ya, kapan ya, apa yang terjadi. Tetapi kita tanpa sadar sudah masuk ke dalam kekekalan. Dikatakan itu apa ayatnya yang di kitab Pengkhotbah itu ya, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada ayat awalnya itu gimana ya? Tapi di akhirnya gitu, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, nah jadi saudara bisa melihat ini saudara dari hari ke hari. Dan saya percaya apa namanya ya, hal-hal apapun yang terjadi di depan kita ini membuat kita semakin hari semakin bersemangat, dan kita juga sadar bahwa Dia juga semakin bersemangat di dalam kita. Itulah tadi saudara alasannya kenapa saya mengatakan hal yang demikian tadi. Bahwa Allah bersemangat dengan kita karena kita, Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Apa ayatnya Bu? Kata-katanya? Boleh baca Bu? Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal Ya. sampai akhir. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan itu besok ya, karena memang itulah yang terjadi. Tapi kan ayat itu kan bagi Salomo ya, tapi bagi kita nanti, nah disinilah kita menyelami pekerjaan Allah. Indah pada waktunya, dan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, inilah yang sedang terjadi.
digenapi. Dia berikan kekekalan di sini. Hidup selama-lamanya. Nggak ada kematian. Dan dulu Salomo belum melihat kan pekerjaan Tuhan itu kan. Bagaimana Tuhan disalibkan. Barang siapa percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengadukan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Salomo dalam perjalanan hidupnya. Dia menemukan sia-sia. Karena dia belum mengalami yang namanya kekekalan itu. Nah, tapi kita yang sekarang, begitu kita menerima pekerjaan Tuhan yang pertama, kita percaya pada pengorbanan Tuhan, lalu kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, proses yang panjang ya, disitulah kita boleh mengalami yang namanya kekekalan dalam hati kita. Dan kita benar-benar menyadari pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Baik, sudah lewat 9. Ya, kita lanjutkan besok ya. Mati sepanjang hari ini pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oke, baik. Siapa yang akan berdoa sekarang? Oh, para orang tua sudah ini ya. Mak Yabes lah ya. Oke. Mak Yabes doa diri persekutuan kita hari ini. Silakan. Sorry, suaranya ternyata nggak bisa keluar ya. Oh, nggak ada Yabes pula di situ. Pakai HP, tapi gimana caranya? Oke ya, karena Yabes nggak di sana jadi nggak bisa setting. Oke, nggak apa-apa, diganti yang lain karena nggak kedengaran suaranya, nggak tahu mungkin caranya. Bisa. Buka HP bisa nggak? Masih sempat nggak buka HP? Adalah yang lain lah ya. Oke, yang lain ya. Adakah? Ada. Coba kalau bisa hanya buka aja langsung, nanti yang speakernya di ini. Buka Zoom-nya. Buka Zoom lewat HP aja. Oke. Haleluya. Ayo sama-sama kita berdoa. Yang speaker di laptop di off kan, yang di laptop speakernya. Volumenya di laptop. Ah, sudah oke. Coba. Makasih Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sungguh merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu buat pagi hari ini. Terima kasih buat pengajaran lewat hamba-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapak, Engkau yang menuntun kami setiap hari untuk mengajar kami. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan bagi anak-Mu ini. Terus Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi setiap kami, bahkan setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, bahkan juga sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah Engkau yang terus termanifestasi lewat kehidupan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami, baik itu di pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, bahkan apapun yang kami lakukan, biar semuanya seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih, Engkau terus yang menuntun hari-hari kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab apa yang menurut kami baik, itu belum tentu baik menurut Engkau. Namun kami serahkan biar semuanya apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami boleh menjadi berkat setiap lingkungan kami. Bahkan setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami.
boleh mengalami Engkau lewat kehidupan kami, Bapak. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sambut sepanjang hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.